Mohon maaf, apakah sudah terlihat di laptop teman-teman dan Ya, sudah. Sudah, Mas. Oke, berikut akan saya paparkan kebetulan tema yang menjadi pembahasan saya hari ini tentang cellular system. Dan temanya tersebut sebagai bahan untuk presentasi kali ini saya mengambil judul tentang perkembangan dan kemajuan tentang cellular system di Indonesia. Oke, perkembangan cellular system akan saya bagi untuk presentasi kali ini. Untuk pertama kalinya akan saya jelaskan secara umum tentang teknologi seluler utama yang mengawali tentang cellular system yang ada di Indonesia ini. Sebelumnya karena ini bersifatnya global, akan saya bagi menjadi GSM dan CDMA sendiri sebagai teknologi seluler utama, dan bahasan utama yang ada di presentasi ini akan saya coba paparkan adalah tentang cellular phone, generasi seluler, GSM, CDMA, dan microcell, serta bagaimana perkembangan secara bisnis cellular system di Indonesia dari awal mulanya hingga sampai hari ini kita bisa nikmati bersama-sama. Oke, secara umum cellular phone atau cell phone itu merupakan awalnya adalah analog, sampai akhirnya bisa menjadi ponsel yang bisa teman-teman ketahui sampai sekarang, yang bisa bersifat smartphone seperti itu. Awal mulanya untuk ponsel sendiri itu diawali dengan adanya telepon yang dipelopori oleh Motorola, yang awalnya memang mahal kalau dikurskan dengan hari ini, karena awalnya hampir $4.000 pada tahun 90-an. Nah, seperti ini kalau bisa teman-teman lihat adalah awal mula dari telepon yang sangat mahal tersebut. Nah, teknologi yang ada di cellular system sendiri terbagi-bagi menjadi teknologi sel. Sel ini merupakan stasiun yang bersifat menetap di satu daerah, karena tersebut nanti di situ adanya pemancar dan penerima, dan tempatnya pun juga pasti dipilih yang sangat strategis, karena itu nantinya akan membackup semua area atau beberapa area yang terpasang sel tersebut. Beberapa sel akan digabungkan dengan pemancar daya rendah, memungkinkan frekuensi yang sama digunakan kembali dengan percakapan yang berbeda dalam kota atau lokal yang sama. Dan teknologi ponsel digital utama ini adalah yang seperti kita ketahui adalah menggunakan LTE, GSM, CDMA, dan TDMA. Oke, sel sendiri, sistem seluler ini menggunakan beberapa pemancar untuk mencakup area geografis. Saat pengguna ponsel atau kita melakukan perjalanan dari sel satu ke sel yang lain, atau gampangannya adalah bila kita berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, secara otomatis itu akan dialihkan ke stasiun berikutnya. Jadi kalau misalkan kita pergi suatu daerah dan kita sedang melakukan percakapan atau seperti transfer data atau apa, kita tidak akan tidak sampai kehilangan momen tersebut, karena di dalam setiap kita melakukan perjalanan sudah terdapat stasiun pemancar yang berupa sel-sel tersebut. Nah, seperti ini adalah antena pemancar dan penerima yang membackup dari
perjalanan dari ponsel yang kita miliki. Oke, yang kedua adalah mengenai tentang generasi seluler. Jaringan komunikasi yang kita kenal pada awal mulanya adalah dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G yang sampai saat ini saya pun belum bisa menikmati tentang jaringan 5G ini karena masih LTE. Tapi sudah perkembangan terakhir ini kita mendapatkan informasinya adalah sudah uji coba untuk 6G terutama di negara Cina itu sudah mulai untuk mengembangkan yang 6G ini. Semoga Indonesia akan cepat mengikuti ini. Nah, saya akan mencoba menjelaskan generasi seluler dari awal, dari 1G dulu, first generation, dikenalkan pada tahun 70-an. Beberapa ponsel 1G ini kadang-kadang menyediakan layanan data nirkabel ke laptop dengan menghubungkannya ke modem dial-up laptop. Sambungannya kanal awal mungkin karena belum riskan dan kecepatan transfer datanya sangat kecil karena ini merupakan selain pilot project juga untuk dikembangkan lagi ke generasi yang sangat bagus di kemudian harinya. Nah, setelah mengalami pengembangan, lanjutkan ke 2G, mengacu pada sistem suara digital tahun 90-an, ini akan didasarkan pada TDMA dan SDMA. Pertama kali digunakan di Eropa. GSM menjadi sistem TDMA utama di GPR di seluruh dunia. Jaringan yang ditambahkan di dalam generasi yang kedua ini adalah GPRS H IS95B yang kemudian disebut dengan teknologi 2,5G. Ini masih seperti yang kondisi awal, internet dan transfer datanya masih lambat. Selanjutnya adalah generasi yang 3G. Teknologi 3G ini sangat dominan dari sisi GSM adalah WCDMA, HSDPA, dan CDMA 2000 dari sisi CDMA-nya. Internet untuk 3G ini lumayan daripada yang pertama dan generasi yang kedua. Transfer datanya lumayan cepat. Generasi berikutnya adalah 4G, HSPA+, pada akhir 2010, ITU secara resmi menetapkan HSPA+ sebagai teknologi 4G setelah sebelumnya menetapkannya sebagai 3G. Dan ini sebagai gambaran saja, kalau misalkan di teknologi 4G ini kita memang lebih menikmati transfer data yang lebih bagus daripada kalau kita pernah menikmati yang 3G itu agak lemot istilahnya kalau daripada yang kita bandingkan dengan yang 4G ini. Selanjutnya 4G yang WiMAX Sprint ini operator yang menawarkan jaringan 4G di Amerika menggunakan teknologi WiMAX ini diluncurkan ke kota-kota besar pada tahun 2009, tapi akhirnya dibatalkan dan digantikan oleh LTE. Sekarang yang kita nikmati adalah 4G LTE dari 2011 GSM dan CDMA merangkul LTE yang menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi dari 3G. 4G LTE ini mengintegrasikan semua komunikasi, baik komunikasi data, komunikasi suara, dan video menggunakan protokol IP. Mungkin kalau untuk yang 4G LTE ini untuk di beberapa kota udah ada yang tersambung dengan atau sudah terkoneksi dengan voice ya, VoLTE, VoLTE mungkin udah seperti itu. Tapi kalau kebetulan posisi saya di Semarang itu ada beberapa daerah yang belum terjangkau dengan VoLTE, jadi masih LTE biasa. Sebagai informasi, kalau di Semarangnya sendiri sih sudah VoLTE, tapi untuk beberapa daerah sekitar belum sampai masuk jaringan VoLTE-nya.
Oke, sekarang untuk generasi yang seluler 5G. Ini terbaru dimulai 2018 dan memang kalau di Indonesia akan memakan waktu beberapa lama lagi ya. Tapi untuk beberapa telepon mungkin sudah bisa mengadopsi ini. Untuk 5G ini akan meningkatkan kecepatan tetapi dengan biaya yang lebih banyak dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena pasti akan berkembang di semua sisinya untuk mengembangkan transfer datanya ini sendiri dan untuk jaringan internet. Nah, belum 5G selesai di Indonesia, di Cina itu sudah mengembangkan teknologi 6G. Karena keunggulan dari 6G itu akan mencakup nantinya di dunia virtual juga dunia fisik. Fokusnya adalah pengembangan 6G dengan tujuan agar jaringan seluler dapat menyatukan dunia fisik dan dunia virtual. Jadi yang dilakukan di 6G menjadikannya 4 dimensi dan dimensi yang keempat adalah indera manusia. Kecepatan data unduhan 6G bisa mencapai 1 terabyte per second yang setara dengan 1000 GB per detik atau 8.000 GB per second. 8.000 kali kecepatan data yang dapat dicapai dengan 5G. Ini masih kalau saya baca dari beberapa literatur itu kalau yang di China itu masih berupa di ranah teoritis dan belum terlihat bentuknya akan seperti apa, tapi semoga di kemudian hari setelah 5G ini di Indonesia beres bisa selanjutnya ke 6G, jadi Indonesia bisa semakin maju untuk ke depannya. Saya harap seperti itu. Nah, ini adalah roadmap evolusi dari digital seluler yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Maaf ini saya belum menyantumkan untuk yang 5G dan 6G karena saya belum menikmati itu dan belum punya handphone itu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya saya akan memperbaiki ini. Bisa kita lihat dari awalnya dari 2G itu ada di dunia Amerika dan Asia sampai di jaliran sampai di tahapan 4,5 generation 4,5 G. Oke, itu tadi saya memberikan gambaran paparan tentang mengenai beberapa generasi seluler dari 1G hingga terakhir 6G, perkembangan tentang generasi ke-6. Nah, dalam teknologi seluler tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa bahasan topik ini adalah mengenai tentang generasi seluler, cellular phone, CDMA, dan GSM. Nah, untuk GSM, kita topik ke GSM merupakan sistem global untuk komunikasi seluler yang dimulai dari Eropa, tentu saja. Asosiasi GSM mendefinisikan seluruh sistem seluler untuk telepon GSM serta LTE. GSM menggunakan antara muka udara TDMA, sedangkan LTE menggunakan OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. GSM beroperasi di pita frekuensi 900 MHz dan 1,8 GHz di Eropa, serta 850 MHz dan 1,9 GHz di Amerika Serikat dan Kanada. Teknologi TDMA GSM didasarkan pada sistem sirkuit switch yang membagi setiap saluran 200 kHz menjadi 8 slot waktu 25 kHz. Nah, teknologi yang ada di GSM itu ada OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, dan OFDMA, atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. OFDMA juga dapat digambarkan sebagai kombinasi akses ganda, domain frekuensi dan domain waktu, di mana sumber daya dipartisi dalam ruang frekuensi waktu dan slot ditetapkan di sepanjang indeks simbol OFDM. OFDMA ini dianggap sangat cocok untuk jaringan kabel yang kita lebar,
karena keuntungannya termasuk skalabilitas dan penggunaan beberapa antena MIMO yang ramah dan kemampuan untuk memanfaatkan selektivitas frekuensi saluran. Di GSM tadi saya sebutkan ada TDMA juga, Time Division Multiple Access, didesain untuk digunakan di setiap lingkungan dan situasi, dari pengguna nirkabel di daerah bisnis juga pengguna yang sedang berpergian. Jadi di luar ruangan. Keunggulan lain dari TDMA sendiri selain meningkatkan efisiensi hubungan atau jaringan dibandingkan dengan teknologi seluler yang lain. Nah, setelah kita membahas secara membahas tentang GSM, selanjutnya kita akan membahas tentang CDMA, Code Division Multiple Access. CDMA ini merupakan metode untuk mentransmisikan sinyal digital secara bersamaan melalui frekuensi pembawa yang sama. Di prinsip dasar CDMA ini memang awal mulanya dikembangkan untuk mengamankan sinyal radio pada awal Perang Dunia Kedua. Namun, aplikasi CDMA yang dikenal luas muncul kemudian sebagai transmisi seluler. Qualcomm adalah perancang dari chip dari CDMA tersebut. CDMA dan GSM telah menjadi dua sistem transmisi seluler utama, tetapi kurang kompatibel 2G dan 3G. Ponsel lama mendukung CDMA atau GSM, sementara model yang lebih baru menangani untuk keduanya, meskipun semua ponsel saat ini mendukung 4G LTE. Jika mereka pengguna tidak memiliki CDMA dan GSM dari bawaan, maka pengguna tidak dapat berpindah operator dan dijamin transmisi datanya atau layanannya. Karena daerah pedesaan atau daerah yang sangat padat, transmisi mungkin melambat dari LTE ke 3G. Ini untuk daerah perkotaan, ini untuk sistem seluler juga kita kenal dengan adanya microcell. Microcell ini tepat karena area geografis cakupannya itu kecil. Jadi bisa ditempelkan di gedung-gedung yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, seperti itu bisa digunakan di kota-kota dan tempat yang padat penduduk. Sel mikro ini mencapai 1 mil atau lebih. Namun dengan munculnya 5G, sel mikro hanya dibatasi untuk beberapa ratus kaki saja atau beberapa meter mungkin. Frekuensi yang lebih tinggi dari 5G menuntut penyebaran mikrosel karena sinyalnya dapat dengan mudah diinterupsi. Oke. Setelah kita bahas tentang perkembangan seluler system yang mengawali seluler system itu sendiri, sistem seluler tersebut, sekarang akan saya paparkan untuk perkembangan seluler system dan secara bisnisnya yang berada di negara kita di Indonesia. Telekomunikasi seluler di Indonesia ini dikenalkan 85, walaupun baru beroperasi sekitar tahun 1986, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadopsi teknologi seluler versi komersial. Yang digunakan teknologinya itu pada tahun 93 memakai teknologi NMT, Nordic Mobile Telephone, dari Eropa sejak 1985. Disusul oleh AMPS, Advanced Mobile Phone System dari Amerika Serikat sejak 91. Keduanya dengan sistem yang analog. Teknologi seluler yang masih bersistem analog itu sering disebut teknologi seluler yang 1G. Setelah itu pada tahun 95 diluncurkan teknologi generasi pertama CDMA yang disebut ETDMA, Extended Time Division Multiple Access, melalui operator ratelindo yang hanya tersedia di beberapa wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
bagaimana tentang perjalanan sistem seluler yang ada di Indonesia. Kalau akan coba saya paparkan, kalau yang saya ketahui itu berasal dari 1G, itu NMT Nordic Mobile Telephone, itu awal mulanya dari 1985 sampai 2006. AMPS itu Advanced Mobile Phone System dari tahun 1991 sampai 2003. 2G atau 2,5G. GSM Global System for Mobile Communication itu 1993 sampai kita gunakan sampai sekarang. GSM 900 MHz dari tahun 1993 sampai sekarang. GSM 1800 MHz dari 2001 sampai sekarang. GPRS General Packet Radio Service 2001 sampai sekarang. Edge Enhanced Data Rates for GSM Evolution itu 2004 sampai sekarang. CDMA1 dari 2000 sampai 2003. Di AMPS, Digital AMPS itu 1995 sampai 2003. CT2 Telepoint 1996 sampai 99. Itu perjalanan teknologi seluler yang masih digunakan di Indonesia dan berakhirnya di tahun kapan sudah saya berikan keterangan di paparan tersebut. Sekarang yang 3G itu CDMA itu di 2002 sampai 2017. F2 Evolution Data Optimize itu 2003 sampai 2017. UMTS Universal Mobile Telecommunication System itu dari 2006 sampai sekarang. HSPA High Speed Packet Access itu dari 2006 sampai sekarang. 4G WiMAX dari 2011 sampai 2015. LTE Long Term Evolution 2013 sampai sekarang. 5G 2018 dan sekarang kalau di Indonesia memang dalam masa pengembangan, dan yang 6G terakhir sedang dikembangkan. Nah, secara garis besar kalau berdasarkan tahun perkembangan seluler sistem dan bisnisnya yang ada di Indonesia itu bisa kita bagi-bagi itu menjadi 1985 sampai 1993 itu sebagai perkembangan awal dari dunia pertelekomunikasian. 93 sampai 2000 itu kemajuan dan penurunan dari pertelekomunikasian karena 98 ada krisis moneter. 2000 sampai 2005 itu deregulasi dan perubahan teknologi. 2005 sampai 2008 itu reformasi pertelekomunikasian Indonesia. 2009 sampai sekarang itu perkembangan dan kemajuan pertelekomunikasian. Nah, ini beberapa operator yang ada dan sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ini saya ambil dari tabel beberapa tahun yang lalu. Itu mungkin kalau teman-teman bisa lihat ini ada pasti yang ada yang bertanya ini udah tidak ada, ini udah nggak tahu kemana. Oke, akan saya jelaskan habis ini. Jadi kalau berdasarkan tabel di atas itu pada tahun 2009 itu Mobile 8 Telekom diakuisisi oleh Sinarmas. Dan pada 2010 sampai 2011 itu Smart Telecom bergabung dengan Mobile 8 menjadi Smart Frame. Itu masih ada kalau sampai sekarang. Pada 7 Juni 2013 itu WiMAX
Citra resmi dihentikan seiring peluncuran VoLTE, maka layanan WiMAX Citra dialihkan ke VoLTE. Nah, mungkin VoLTE kalau untuk sampai hari ini sudah tidak ada ya, atau seperti apa nanti saya mohon ininya penjelasannya, karena saya kira sih sudah tidak ada. Pada 2013 PT Aksis Telekom Indonesia diakuisisi oleh XL Axiata dari dua pemegang saham utamanya STC dan Maxis. Lalu pada 8 April 2014 perusahaan ini digabungkan dengan XL Axiata sehingga merek Aksis ini berada di naungan XL. Ini masih beroperasi sampai hari ini. Periode 2014 sampai 2016, Bapil Telekom ini meninggalkan industri operator seluler yang sebelumnya CDMA yang pernah kita pakai itu mungkin Asia, AHA, Waipun. Namun seiring kerugian dan penurunan penggunaan CDMA, maka pada 30 Oktober 2014 jalin kerjasama dengan Smartfren untuk menyatukan jaringan mereka. Setelah itu pada 2015 dan 2016 Bapil Telekom menghentikan operasional jaringan seluler mereka. Flexi pada 4 Oktober 2014 dari Telkom resmi menghentikan operasionalnya. Star One pada 30 Juni 2015 ini CDMA Indosat resmi menghentikan operasionalnya juga. Pada 3 Juli 2015 itu dulu layanan HINET pengganti sistem WiMAX yang sebelumnya bernama Wiku. Dengan peluncuran ini maka operasional sistem WiMAX di Indonesia berakhir. Terus pada Juli 2017 layanan ceria yang berbasis CDMA resmi berganti nama menjadi Net1 Indonesia dengan basis 4G LTE. Pada November 2017 layanan CDMA Smartfren resmi ditutup, mengakhiri layanan CDMA di Indonesia, dan untuk Smartfren ini penggunanya dialihkan ke 4G LTE. Pada Desember 2018 untuk layanan VoLTE milik Internak resmi menghentikan operasinya karena menunggak biaya PHP frekuensi ke negara. Pada Desember 2020 pemilik Indosat Ooredoo menandatangani nota kesepahaman MOU dengan pemilik TRI CK Hatching Holding untuk menggabungkan kedua perusahaan ini. Namun sampai saat ini tindakan merger tersebut masih sebatas perjanjian dan tidak mengikat. Nah, mungkin kita pernah mendengar akan adanya konsolidasi ataupun merger antara 3XL dan juga XL Smartfren. Tapi sampai saat ini belum kita temukan atau belum kita dengar kembali tentang rumor tersebut. Apakah pemerintah benar-benar mendukung untuk konsolidasi dan mergernya 3XL dengan XL Smartfren? Masih kita tunggu tentang informasi ini. Semoga segera dapat dibenarkan rumor-rumor ini. Nah, dengan perkembangan teknologi pemakaian telepon seluler dan digitalisasi yang tinggi, maka pada Juli 2019 dengan beredarnya iPhone 11, sistem eSIM mulai diperkenalkan melalui Smartfren. Jadi kita tidak lagi membutuhkan SIM fisik, tapi sudah menggunakan eSIM. Teknologi jaringan seluler juga kini menjadi 4,5G dan bahkan akan naik menjadi 5G.
Oke, ini referensi yang saya ambil dari PCMag Cellular System, dari Kominfo, dan dari WordPress. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Prof. Mutrik, Bu Umay, dan teman-teman semua. Baik, terima kasih ya, Pipit Prasetyo. Silakan kalau ada yang ingin mendiskusikan atau menambahkan terkait seluler ya secara umum. Jadi kita di perkuliahan sistem digital nirkabel ini bisa membahas tiga pilar penting ya, tiga pilar penting yaitu teknologi, bisnis, dan regulasi. Ya, teknologi itu seringkali dikaitkan dengan orang elektro lah katakanlah ya. Kemudian kalau bisnis itu seringkali dikaitkan sama orang manajemen dan regulasi barangkali pemerintah. Yang pada dasarnya bisa jadi kita-kita juga semuanya ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana murni orang manajemen, orang ekonomi nggak akan bisa jualan telco ya. Nggak akan bisa jualan seluler. Jadi mereka juga harus mempelajari minimal basic hal-hal penting kali ya, hal-hal yang krusial seperti spektrum ya. Jadi di seluler itu kan ada spektrum yang dipinjam, yang disewa license. Yang beberapa bulan lalu itu kan sempat ada lelang ya kalau nggak salah ya, mungkin ada 1-2 teman yang ngikuti. Nah itu kan tema menarik sekali itu. Gara-gara lelangnya dibatalkan maka 5G-nya belum jalan. Padahal sudah ada puluhan negara mungkin ya, Mas Pipit ya, sudah ada puluhan negara di dunia itu pakai 5G. Nah, agak lebih cepat memang, tadinya 5G itu sekitar 2022-2023, tapi agak cepat 2020 sudah jalan. Dan di Indonesia ya mungkin ada 1-2 alasan jadi sementara pending dan terbukti ya, kalau regulator bilang nggak dulu ya, yang lain harus nunggu. Orang-orang bisnis itu ya, contoh sederhananya kan Samsung udah jualan udah jualan handphonenya ya, yang udah beli siapa coba unjuk tangan. Nggak usah, belum bisa dipakai ya 5G-nya. Dan jadi luar biasa itu ya, handphone sekecil itu radionya bisa 2G, 3G, 4G, 5G. Ya, betapa teknologinya itu memang sudah relatif matang, sudah luar biasa dikembangkan dan diaplikasikan di dunia komersil ya. Chip-chipnya itu kan jadi kecil-kecil semua. Di handphone yang sekecil itu terintegrasi sekian banyak. Belum lagi ada Wi-Fi-nya, ada Bluetooth-nya, ada bisa nerima, barangkali ada juga masih nerima radio FM. Ada yang bisa nerima TV pula. Waduh, itu sekecil itu luar biasa. Ada RFID-nya, ya RFID atau biasanya dibilang NFC ya, NFC, Near Field Communication. Jadi mungkin itu jadi salah satu isu menarik di Indonesia, regulasi. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, kita discuss. Masih ada waktu 1 jam lebih ya, 1 jam setengah. Silakan. Izin bertanya, konsul dikit sih. Silakan, Pak Nalim. Ya, sepengetahuan yang saya dapatkan informasi terkait 5G ini kan, Prof, kalau nggak salah dari segi kesehatan ya, Prof, apakah dampak itu akan pengaruh dengan perkembangan 5G dan 6G-nya sampai mana ya, Prof? Terus dari segi infrastrukturnya, kalau nggak salah juga belum siap-siap banget ya terkait 5G, sampai lagi sampai 6G ini ya untuk kedepannya. Ya. Dan silakan teman-teman nanti mau komentar, mau apa, silakan aja kita ngobrol bareng. Dan yang kedua,
terkait Bolt, karena saya pernah merasakan pakai Bolt itu ya. Pakai Bolt itu menurut saya untuk kapasitas kecepatannya juga sangat mumpuni ya, sampai-sampai ya emang itu praktis ya, karena bentuknya juga kotak kecil, kita bisa bawa kemana-mana, kita gunakan. Itu kenapa sampai sekarang bisa hilang seketika gitu aja untuk pemakaian Bolt ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang kerja di First Media itu urusannya tuh Bolt itu ada masalah apa gitu. ada apa ya istilahnya, ada hal apa yang dilanggar. Ada yang kerja di First Media nggak? Atau ada yang tahu nggak kasus Bolt? Pak Jowanto silakan, kayaknya paham sekali nih penyelidiknya nih di kasus Bolt. Silakan Pak Jowanto. Terima kasih Prof. Saya sih hanya terkait tadi yang mengenai kesehatan ya Prof ya. Kalau mengenai pulsa sendiri pun juga belum begitu ngikutin gitu Prof. Mungkin mohon koreksinya Prof kalau mungkin salah ya. Setahu saya itu isu terkait radiasi gelombang ya, itu memang sempat pernah ada isu, apalagi kalau nggak salah di gelombang milimeter ya, karena memang ada beberapa frekuensi itu kan dipakai buat scan ya. Nah memang bahkan di teknologi 4G pun yang sekarang kita pakai ya LTE, itu memang sebenarnya ada radiasi, tapi memang karena powernya kecil ya. Jadi karena powernya memang kecil, jadi secara kesehatan itu tidak menimbulkan efek lah gitu. Karena memang ya sebenarnya sih pasti memang ada efek ya. Karena memang secara ini kan seperti handphone kita aja kan, secara penempatan itu kan ada SOP-nya. SOP-nya itu kan ya sebaiknya jangan didekatkan di dekat kepala apa segala macam ya. Jadi itulah yang mungkin akan jadi radiasi. Jadi sebenarnya kalau radiasi itu baik teknologi untuk 5G ataupun 4G atau yang lainnya pun semuanya sih setahu saya sih ada, tapi sebatas powernya itu kecil, dibatasi, insya Allah sih yang saya tahu sih nanti tidak akan terlalu berefek seperti itu sih Prof. Mohon koreksinya Prof. Silakan yang tadi Bolt, masih penasaran nggak tuh Bolt? Mungkin sedikit menambahkan yang Bolt yang saya tahu sih Prof. Jadi kalau yang saya tahu itu Bolt itu kan sebenarnya kasusnya nunggak hutang kalau nggak salah. Dia belum bayar jalur frekuensinya lah. BHP. Gitu. Jadi sama menterinya dulu kalau nggak salah di ultimatum gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa bayar ya nanti bisa lanjut, kalau enggak ya ditutup gitu. Kalau yang saya tahu sih gitu. Nah terkait dengan tadi Mas Nalim sampaikan mengenai kesiapan juga itu hal yang menarik sih sebenarnya. Karena yang saya tahu bahwa 5G ini dan 4G itu punya dua teknologi yang berbeda. Jadi bukan enhancement tapi implementasi baru lah bisa dibilang seperti itu. Terkait dengan itu pasti kan akan membutuhkan capex yang besar nih untuk implementasinya gitu. Nah, yang saya agak sedikit bingungkan gitu. Pemerintah apakah sudah siap untuk itu gitu, karena ketika kita berbicara mengenai 4G implementasinya baru mulai masif kan gitu loh. Nah tiba-tiba berubah lagi menjadi 5G. Yang pertama adalah sebenarnya butuh nggak sih 5G gitu, atau mungkin sebenarnya kita masih cukup pakai 4G aja sih sebenarnya mungkin gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan infrastruktur. Betul dari kata Mas Nalim bahwa sebenarnya kita itu butuh nggak sih dan kita siap nggak sih untuk mengimplementasikan itu gitu. Karena kan kalau yang saya tahu range frekuensinya juga besar itu untuk yang 5G, ada yang cluster dari sel yang kecil-kecil sampai yang bisa kalau nggak salah ada di 800 mega kemarin ditetapkan ya, kalau lebih seperti itu. Ada mau menambahkan? Jadi tadi namanya itu BHP, biaya hak pemakaian frekuensi.
Jadi frekuensinya itu bayar, ya, bayar karena frekuensinya itu apa istilahnya ya, frekuensi yang license kali ya. Ada unlicensed, ada yang license. Kalau kayak WiFi yang kita pakai itu unlicensed. Jadi kita kalau masang akses point di rumah, di kampus, di restoran milik kita maksudnya, itu nggak perlu lapor ke pemerintah. Tetapi harus pakai akses point yang ikutin aturan, bukan akses point black market atau akses point yang kita udah otak-atik, nggak boleh. Ya, kadang-kadang kita tuh lupa gitu di otak-atik akses pointnya biar lebih kencang atau apa, itu nggak boleh. Ya. Jadi karena kaitan kita ini sesuatu yang radiated yang bisa berpotensi mengganggu pengguna lain. Jadi BHP itu wajib. Kemarin diawali dengan lelang itu kan ya, dan selalu dengan lelang ya. Kalau negara-negara maju itu lelangnya beneran. Kalau di Indonesia mungkin udah ketahuan lah siapa pemenangnya, ya pasti dia juga lah. Dan itu nggak tahu. Kalau dibuka sih bagus sebenarnya ya. Dan bahwa pemenangnya itu aja, is okay kalau menurut saya, karena mereka yang punya uang. Tapi ya harus clear, karena BHP frekuensi atau BHP spektrum adalah pendapatan pemerintah di luar pajak gitu ya. Memang punya rakyat juga, itu punya rakyat Indonesia ya, spektrum itu yang dikelola oleh pemerintah untuk dimanfaatkan secara optimal penggunaannya buat bangsa ya, termasuk spektrumnya buat TV broadcast itu kan ya, itu juga bayar itu. Beberapa broadcaster yang memakai itu di Jakarta mungkin ada berapa belas. Bahkan mereka juga harus, karena sifatnya broadcast, harus ikut aturan Komisi Penyiaran ya, jadi nggak boleh nyiarin sembarangan. Nah, ini adalah pendapatan pemerintah di luar pajak. Jadi pemerintah tuh senang banget kalau dapat duit di luar pajak ya. Kalau pajak itu kan malak rakyatnya. Kalau ini bukan malak, tapi dari bisnis. Dan harus dioptimalkan pembayaran dan penggunaannya. Ya itu kisah ininya ya, kisah yang kita tahunya begitu. Jadi perusahaan yang membawahi board tidak melakukan kewajiban itu akhirnya ditutup. Kemudian kaitan dengan tadi ada istilah penting dalam kaitan dengan wireless. Jadi wireless itu kan, teknik wireless itu berada di bawah sub ilmu electromagnetics. Ya, ada istilahnya tuh electromagnetics. Jadi kalau Anda bayangkan tuh wireless itu kan kayak sesuatu yang tidak tampak tetapi terjadi. Ya. Penuh dengan keunikan, tapi sebenarnya nggak terlalu ya unik, oke lah, tapi bukan sesuatu yang magic. Kita boleh membayangkan itu istimewa ya, iya memang istimewa, dan itu sudah sejak sekian ratus tahun menjadi fenomena yang buat kita itu fenomena yang indah dan bermanfaat. Jadi ceritanya kalau di teknik elektro itu ada tegangan dan arus. Ya, ini saya cerita lebih basicnya lagi karena di ruangan ini banyak juga yang bukan elektromurni ya, jadi saya perlu cerita. Kalau teknik elektro itu tegangan dan arus, volt dan ampere, V dan I, ya itu adalah sinyal yang katakanlah berada atau mengalir atau merambat di dalam kabel. Jadi di laptop kita ini atau handphone yang kita colok untuk kita charge, disitulah mengalir tegangan dan arus lewat kabelnya. Termasuk di dalam laptop dan handphone kita itu ada banyak sekali chip, ada banyak komponen, ada display, ada keyboard, itu semua terkoneksi secara wired. Ya wired, ya istilahnya tuh wired, terkoneksi dengan kabel. Nah disitulah mengalir secara umum tegangan dan arus, bisa kita bilang begitu. Tetapi jadi berbeda ketika mereka saling terhubung secara wireless. Ya, ada ya, katakanlah laptop kita dekatkan sama handphone kita, Bluetooth, itu wireless. Tidak ada koneksi fisik, tidak ada kabel yang menghubungkan mereka. Nah, apalagi handphone kita sama BTS. Ya. Handphone kita sama BTS itu mungkin jaraknya 2 km ya kalau di tempat-tempat yang kecil ya. Kalau di Jakarta mungkin berapa puluh meter.
Nah, itu tidak secara arus sama tegangan, tetapi secara medan magnet dan medan listrik. Ya, medan listrik itu pasangannya tegangan, medan magnet itu pasangannya arus. Besarannya pun sama. Kalau arus itu ampere, kalau medan magnet itu ampere per meter. Tegangan itu satuannya volt, medan listrik satuannya volt per meter. Ya, jadi ada dua besaran pasangan itu yang dipakai di wired, yaitu tegangan dan arus, dan dipakai di wireless, medan listrik, medan magnet. Ya. Nah, keduanya itulah, medan listrik dan medan magnet, membentuk medan elektromagnetik, ya, elektromagnet. Nah, itu adalah pohon atau payung dari wireless. Nah, di dalam teori elektromagnetik ada istilah yang namanya EMC, EMC. Kepanjangannya Electromagnetic Compatibility, ya, EMC. Nah, EMC ini adalah bidang ilmu atau subbagian yang mendalami seberapa kompatibel satu alat listrik terhadap alat listrik lain. Ya, sederhananya gini, saya punya laptop saya nyala. Saya punya handphone. Sejauh mana handphone ini saya dekati ke laptop tidak saling mengganggu. Itu artinya kompatibel. Ya, bisa difahami ya. Zaman dulu tuh masih kalau tiba-tiba handphone saya ini nerima panggilan, laptop saya goyang. Ya, atau katakanlah Anda punya mainan, ya, di pengalaman pribadi saya ada mainan anak-anak itu yang ada baterainya, ada dinamonya, ada lampu kelap-kelip, mobil-mobilan gitu ya. Kalau kita nyalain dia jalan muter sembari ngeong-ngeong gitu ya, teriak-teriak sendiri. Nah, itu saya pernah ngalami, anak saya dulu 15 tahun lalu mungkin. Dia beli itu di pinggir jalan di lampu merah gitu, orang jualan itu. Ya, karena indah, murah 20.000, bajai-bajaian, mungkin pernah ingat dulu ya, yang jualan bajai-bajaian, jadi kesebut deh. Tapi nggak apa-apa, karena ilmiah. Kalau ilmiah perlu kita cerita secara fakta. Bajai-bajaian dulu lagi ngetopnya bajai bajuri, dan itu juga ditemukan di beberapa warehouse yang mahal dijual juga, harganya juga segitu 20.000. Jadi ketika dimainin ngeong-ngeong gitu muter ya, lampu kedap-kedip, tiba-tiba TV di ruang tamu goyang, brrr, gitu ya, goyang. Ya. Karena saya ilmuwan ya, maka saya hubungkan itu ya. Kalau saya bukan ilmuwan, percaya sama yang gaib, mungkin saya anggap ada gangguan makhluk tertentu. Nah, karena saya ilmuwan, maka saya bilang matiin dulu. Nah, pasti matiin, TV-nya normal lagi. Ya. Nyalain lagi, goyang lagi. Ya, saya melakukan riset kecil. Ya, artinya ada sebab akibat. Ya, itu tidak kompatibel, Ibu Bapak. Ya, jangan sampai mobil-mobilan 20.000 merusak TV yang 5 juta. Ya, kalau TV-nya 5 juta, kalau TV-nya 50 juta, lebih sakit hati kan. Dia tidak kompatibel, nggak boleh. Karena si bajai itu tugasnya adalah bunyi, nyala, bergerak, betul ya? Bukan memancarkan gelombang elektromagnetik ke TV sehingga dia merusak TV. Jadi ada tugasnya. Nah, itu adalah bidang ilmu yang di Indonesia tuh nggak begitu diperhatikan. Padahal, ya sorry ya, kita insinyur, kita mikirin akademik, keilmuan, dan ini juga. Ya, harus. Jangan mau murni nggak, saya lurus aja Pak, orang yang nggak mau mikirin duit. Nggak hidup Anda. Seorang insinyur harus juga memikirkan economic impact. Ya. Nah, itu belum didalami. Kalau di negara-negara maju, apalagi kayak Eropa, Amerika, itu mereka, jadi intinya itu bajai-bajaian tidak bisa diekspor ke Eropa. Karena begitu dicek ya standarnya, nggak masuk karena merusak alat lain. Padahal ya bisa jadi nilai jual ekonomi. Nah, kemudian di sub bidang ilmu lain, sub bidang ilmunya EMC, ada seberapa kompatibel alat elektromagnetik kayak handphone, laptop, dan sebagainya itu bisa mengganggu manusia. Ya, ada istilah lainnya, EMC for biological body. Ya, kita bilangnya manusia, hewan, dan lainnya ya. Itu biological body. Ya, itu ada istilahnya nanti. Dan ada asosiasinya, Pak Nalim. Ya, nih asosiasinya itu namanya ICNIRP. Ya, ICNIRP, ICNIRP.
ICNIRP. ICNIRP itu kepanjangannya International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Jadi mereka itu sebuah grup besar. Di dalam grup itu ada perwakilan insinyur, medical, biokemis, ya. Jadi karena ini interdisiplin, kaitannya manusia, kaitannya teknologi dan manusia. Kita bisa bayangkan itu kalau teknologi elektro yang paham mungkin orang elektro, orang IT. Manusia itu yang paham mungkin dokter, orang biokimia, orang biologi. Nah, ketemu, maka harus duduk bareng orang-orang itu. Dan mereka itu semua merekomendasikan beberapa hal. Termasuk pertanyaan, apakah gelombang elektromagnetik yang ditemukan di akhir tahun 1800-an dulu itu, dan di awal 1900-an mulai memiliki aplikasi ya di zamannya Marconi. Kemudian kita lihat terutama sekali ketika Perang Dunia Kedua, ketika Perang Dingin ya tahun 40-an sampai dengan tahun 60-an itu aplikasi radar. Ya radar juga pakai gelombang elektromagnetik, dan sejak tahun 90-an ya luar biasa sekali itu handphone, wifi sampai detik ini, dan kita nggak tahu ke depannya itu hampir pasti wireless itu menjadi primadona terus, ya terus menjadi yang kita unggulkan gitu sebagai teknologi pendukung hidup manusia. Ya, itu pertanyaannya, bahaya nggak? Bahaya nggak? Nah, memang ditemukan di beberapa studi bahwa ada banyak operator radar di tahun 40-an, 60-an itu terkena kanker saat ini. Ya, dan saya juga beberapa kenalan saya itu yang aktif di bidang wireless itu memang akhir hidupnya itu kena kanker. Gitu. Tapi kan pertanyaannya apakah itu kaitannya? Ya, itu nggak terlalu mudah. Di tahun 90-an ada banyak sekali riset terkait efek dari gelombang elektromagnetik terhadap manusia. Memang riset yang dilakukan itu sebagian besar menggunakan hewan. Ya, hewan-hewan yang dipakai itu misalnya hamster, ya, sampai apalah waktu itu ya, mungkin burung atau apa, saya nggak begitu. Ini kan manusia itu hampir nggak pernah, setahu saya nggak boleh. Jadi pada sebagian hewan itu kabarnya ditemukan. Nah, tapi kepada manusia tidak ditemukan hubungan langsung. Nah, para insinyur ujungnya kalau saya ikuti ya ini mereka itu membagi kondisi menjadi dua. Ya, mungkin kalau saya anggapnya ya ujungnya Indonesia ikut ini gitu ya. Jadi ada dua kondisi, kan ada gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu kita bilangnya mengeksposure ya, mengeksposure apa bahasa Indonesianya itu. Jadi ada istilahnya exposition ya, exposition region ya, wilayah eksposisi. Nah, para insinyur itu yang mendalami efek ini membagi dua jenis manusia. Pertama manusia umum itu kita, katakanlah kita yang lagi jalan, kita lagi duduk di kantor kita. Yang kedua manusia yang sifatnya ngurusin benda itu. Nah, saya bilangnya montir lah, orang-orang yang melakukan maintenance, memasang dan sebagainya. Ya, mereka membagi menjadi dua tipe manusia. Nah, kita secara umum bahaya buat kita itu secara umum hanya handphonenya. Ya, BTS-nya, akses poinnya itu bisa dibilang diabaikan. Kenapa? Karena jauh dari kita. Ya, secara umum kita itu berjarak ratusan meter dari BTS. Atau dari BTS yang indoor, kita itu jaraknya mungkin 5 meter, 10 meter. Ya, yang indoor itu kalau Bapak Ibu lihat tuh kayak kerucut-kerucut itu di selling ya. Dipasang di dalam kampus juga banyak. Kayak akses point lah, akses point dari handphone. Itu kan jaraknya katakanlah kalau dia ada di atas saya mungkin 2 meter, 3 meter di atas saya. Ya, secara umum ya baik. Tetapi buat montir, ya, kalau Ibu Bapak kerja di perusahaan telco atau di broadcast, montirnya itu naikin towernya.
ya, naikin towernya sampai mungkin berada di wilayah yang kita bilangnya wilayah berbahaya. Karena kalau oke lah, kita singkirkan dulu broadcast ya, broadcast di luar batasan bahasa kita. Antena atau pemancar BTS itu bisa memancar sampai ratusan watt. Barangkali 300, 400, 500 gitu. Dan kabarnya itu makin nanti kalau kita pakai OFDM, pakai MIMO, itu juga powernya relatif lebih besar gitu. Ya makanya itu ada omongan 5G itu bahaya. 5G itu ya muncul teori konspirasi segala macam menghubungkan 5G dengan COVID. Ya, entah hubungannya kemana. Jadi kondisi itu ada. Ya. Oke, jadi kalau saya mungkin kalau memberikan arahan secara umum, kalau misalnya diminta, kaitannya dengan protection dari pekerja. Ya, pekerja itu kan kalau naik tower, dia sudah dilindungi dengan tali, dengan apa, itu kaitannya supaya nggak jatuh. Ya, tetapi sudahkah ada proteksi kepada para pekerja itu terkait bahaya dari gelombang elektromagnetik? Ya, jadi artinya, karena gini, ketika para montir itu mereparasi atau memaintenance naik ke tower, pemancarnya nggak dimatiin. Iya kan? Dimatiin apa enggak? Setahu saya nggak dimatiin. Kenapa? Kalau dimatiin rugi. Kalau dimatiin pertama rugi, yang kedua customer komplain. Orang kan naik ke atas itu bisa 2 jam. Kalau dimatiin berarti di daerah situ blank zone. Kalau blank itu kan oke lah duit hilang berapa ratus juta ya, tapi kan komplain dari pelanggan itu jauh lebih mahal. Nah artinya harus ada satu rekomendasi dari apa ya perlindungan pekerja ya untuk mengetahui daerah mana yang nggak boleh dimasuki oleh itu montir ketika naik. Nah, kalau buat kita pemakai, barangkali yang bahaya ya handphone kita ini, sejauh mana kita tempelin handphone ke kepala kita tiap hari. Bahaya nggak? Tidak ditemukan secara jelas bahayanya. Tetapi masukan dari para ilmuwan, jangan jangan sering-sering dipakainya handphonenya. Kalaupun mau sering-sering pakai handfree katakanlah. Atau yang sering ya kalau saya lihat kita ini kan biasanya taruh handphone itu di kantong gini. Ya kan? Dan ini bisa jadi berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, atau kadang-kadang juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu kalau tidur itu taruh di bantalnya ya, handphonenya. Ya itu mungkin bisa 2 jam, 3 jam, 5 jam lagi kita berdekatan dengan handphone. Ini lebih ke arah protection. Proteksi yang ideal adalah jangan pakai handphone sama sekali. Nah, cuma kan kayaknya kita belum sanggup untuk tidak pakai handphone sama sekali. Ya, akhirnya ya udah sepakati aja para pembuat handphone berusaha memberikan angka ke kita. Angkanya itu namanya SAR. Specific Absorption Rate. Apa itu Specific Absorption Rate? Besar power yang diserap oleh kepala kita lah katakanlah ya. Di kepala kita ada macam-macam di sini. Nah, power pancarnya berapa? Misalnya power pancar handphone kita 1 watt. Berapa persen? Ya. Itu setiap HP itu harusnya ngomong SAR-nya sekian. SAR-nya sekian. Jadi dia tidak bohong ke kita. Dia bilang ini mancar juga dan sedikit memanaskan otak Anda loh, gitu sekian watt. Ya sekian watt. Sekian watt itu kan kalau dikalikan berapa detik, kalikan dengan S. Jadilah energi. Jadilah energi yang masuk ke kepala kita. Nah, setelah itu tentu ya pemakaiannya ya silakan tergantung dari customer, tergantung dari pemakai handphone. Ya kan udah dibilangin, ujung-ujungnya kan mirip-mirip kayak rokok. Ya, kayak rokok kan. Ya kalau rokok mungkin udah relatif tegas, udah relatif jelas, tapi tetap aja orang banyak ngerokok. Ya, apalagi handphone, ya, handphone ini. Jadi kalau menurut saya potensi itu ada. Tapi yang sering terjadi adalah keributan yang dilebih-lebihkan. Ya. Dan ujungnya ya memang
di samping sebuah perkembangan teknologi selalu ada impact yang seperti itu ya. Mungkin juga Ibu Bapak suka baca di beberapa perkembangan teknologi kayak listrik ini kan juga sutet ya kan, di bawah sutet. Nah, itu kan ributnya luar biasa. Ya memang benar teorinya dari internasional, di bawah sutet tidak boleh ada kehidupan. Tidak boleh ada rumah, bukan tidak boleh kehidupan, tidak boleh ada rumah yang orang berjam-jam berhari-hari tidur di situ, beraktivitas di situ. Tetapi kan di kita jalan kayak seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Silakan nanti kalau mau lihat lagi di internet atau di mana itu IGNIR, ada SHR gitu ya, ada exposition dan beberapa hal lain, dan itu kita masih ketinggalan zaman. Orang Indonesia kadang-kadang masih belum mikirin hal-hal seperti itu, dan ributnya ketika ada berita di medsos rame, viral, dan jadi keributan yang nggak perlu. Baik, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang lain ingin komentar atau ingin tanya. Terkait sutet, Prof. Ya. Itu karena uang kali yang berbicara ya, Prof. Jadi karena ya di lingkungan saya ya ada sih, karena mungkin uangnya besar gitu. Jadi mereka juga mungkin pengetahuan tentang radiasi dampak dari radiasinya itu belum merasakan. Ya mungkin itu sih, Prof. Penyebabnya sih uang ya. Saya dapat gitu. Iya. Ya makanya kita kan pasti ada regulasinya lah, ya pasti ada kesepakatan internasional, setahu saya ada, dan saya pernah dengar juga kesepakatan di Perpemda itu ada juga terkait dengan di bawah sutet itu apa ya. Kalau di kita ini kan di bawah sutet itu lapangan bola di UMB ya, lapangan bola, dan memang nggak boleh dibikin gedung di situ menurut aturan dari Pemda. Kemudian juga mungkin teman-teman juga pernah dengar waktu itu ada keributan terkait dengan tower broadcast, ya tower broadcast ya di sekitar Mercubuana juga di daerah dekat Muara Ciledug gitu kan, daerah kekuasaannya Pak Nalim lah ini. Jadi memang ada yang manas-manasin yang ngegoreng. Jadi awalnya itu digorengnya bahaya radiasi. Orang kan ngebayangin radiasi uranium gitu. Radiasi. Jadi bahaya ya, radiasi. Dan itu cukup ramai. Kalau saya sih ngebayangin jangan isu itu kalaupun mau dibawa. Kenapa? Karena justru wilayah di sekitar bawahnya tower itu justru pemancaran kecil, paling kecil di situ. Ya, karena antenanya itu kan ngelihatnya bukan ke bawah tapi rada miring ke tempat lain. Ya, justru sekitar bawahnya tower radius berapa ya, itu sinyal radiasinya paling kecil, jadi tidak bahaya. Kecuali memang penduduknya mau naikin di tower baru bahaya. Nah, kalaupun mau diprotes bahaya kalau towernya rubuh. Itu lebih bahaya. Jadi ya ujung-ujungnya kan nanti ada uang kerohiman dan sebagainya. Ya diatur lah itu sesuai adat Indonesia ya. Intinya jangan sampai ada keributan yang nggak perlu. Dan bagi-bagi rezeki kan sebetulnya juga bagian dari adat orang Indonesia ya. Katakanlah ada orang yang nggak punya, nggak mampu ya dikasih, apakah jadi bantuan sosial ataupun zakat atau apapun. Itu saya rasa not bad lah ya, jangan sampai ada yang kaya terus kaya ya gara-gara teknologi makin kaya ya. Apalagi sekarang nih ketika COVID itu ya luar biasa kan, teknologi katakanlah ya, teknologi atau kedokteran itu luar biasa mendapatkan uang COVID yang besar. Kalau di teknologi terutama IT ya, saya nggak tahu sejauh mana, kabarnya juga ada yang bilang nggak dapat gitu, tapi kayaknya IT dominan. Bahkan tadi pagi itu ada di medsos berseliweran ya, mesti dilihat kebenarannya juga. Ada yang ngitung per hari itu uang yang berputar di jaringan komputer sampai ratusan miliar. Ya kita bisa bayangkan semua itu kan pakai jaringan internet ya. Pakai jaringan internet ada berapa banyak, ada berapa juta.
Dan sehari itu ada berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Jadi ada pihak yang diuntungkan ya, pasti ada lah pihak yang diuntungkan. Selama diuntungkan secara wajar ya, karena memang servis yang dia berikan, kenapa tidak? Ya paling nanti pemerintah siap-siap minta pajak gitu. Ya, dan itu kan juga sesuai undang-undang. Nah, pajaknya silakanlah kasih yang nggak mampu. Jadi gitu Pak Ngalim ya. Nanti jangan dibawa-bawa ya isu sutet kemana-mana. Jadi kalau saya ngikutin itunya, aturan main rekomendasi, memang yang saya ketahui itu di bawah sutet, kalau kita lihat katakanlah itu salurannya ya, itu di bawahnya ke kanan ke kiri itu berapa puluh meter gitu, 40, 50 atau berapa meter. Itu nggak boleh. orang tinggal di situ nggak boleh. Saya nggak tahu apakah lewat berapa menit aja boleh kali, tapi yang namanya tinggal mukim itu kan ada time-nya. Berapa lama dia boleh di situ tuh ada. Nah, kalau di Indonesia apalagi Jakarta kan gimana ya? Kalau dikosongkan sayang juga kan. Nah, makanya juga ke depannya mungkin tidak boleh katakanlah itu di tengah kota nggak boleh sutet. Hanya di daerah-daerah pinggir yang memang di bawahnya itu lahan kosong yang tidak dilewati makhluk hidup. Kalau di Jakarta, ya istilahnya kan kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta itu memang kacau balau perencanaannya. Dari zaman dulu ya buat aja dulu, nanti kita lihat. Akhirnya terjadi. Ya termasuk kalau kebetulan jalan ke arah Jakarta Pusat itu kan banyak sutet-sutet nembus kota. Ya termasuk di jalan mana itu, jalan Gatot Subroto kan. Kalau dari Selipi sesudah jembatan Semanggi itu ada sutet menyilang jalan tol itu. Ya harusnya di tengah kota modern itu tidak boleh ada sutet menyilang seperti itu. Bayangin kalau kita lagi di bawah itu berjam-jam. Ya ini lebih ke arah preventif ya tentunya. Apakah nanti jadi begini begitu ya, itu silakan diteliti oleh para dokter. Silakan kalau ada lagi. Mohon izin bertanya Prof terkait masalah rencana 5G ya Prof ya. Kemarin kan yang saya dengar itu kan untuk bandwidth frekuensinya itu kan dia lebih lebar ya Prof ya. Nah ini apakah ada kaitannya dengan sistem pancaran gitu Prof? Mungkin dia pakai sistem MIMO atau apa gitu sih Prof yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Prof. Ya, jadi persisnya saya nggak tahu ya. Saya cuma bayangin gini, membandingkan. Jadi ketika LTE itu dia menggunakan teknik OFDM, ya, yang memang menyaratkan bandwidth yang minimal sekian megahertz loh, gitu. Persisnya saya lupa, 30, 40, 45 atau berapapun megahertz. Jadi ada batas minimal dari suatu keberlangsungan teknik yang akan dipakai. Kita tahu persis ketika membahas modulasi, ya modulasi itu menyaratkan sebuah frekuensi tertentu menghasilkan data rate, ya. Yang mana kalau frekuensinya itu kalau bandwidthnya lebar maka data rate-nya naik tinggi. Kemudian terkait dengan modulasi, kalau modulasinya level ordonya tinggi maka tinggal dikalikan, ya. Katakanlah kalau 64 kHz maka akan dikalikan dengan 6 kalinya. Nah, tetapi menyaratkan daya yang tinggi supaya SNR-nya itu bisa melewati jumlah minimal yang diminta, yang itu lebih besar. Ya, jadi ke situ yang saya tahu kalau kaitan dengan power. Plus kalau seandainya pakai MIMO, karena kan MIMO itu membagi membagi energi ke banyak antena. Ya, ke banyak antena. Jadi ya bayangan saya powernya pasti lebih tinggi supaya memungkinkan terjadinya nilai power yang melewati minimal tadi. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan Indonesia, saya
tidak ngikutin secara detail, tapi saya membayangkan kalau nggak salah frekuensi 2,3 giga gitu kalau nggak salah yang kemarin itu. Nah, saya membayangkan sebetulnya frekuensi untuk 5G yang kalau mau sesuai dengan teknologi yang dijanjikan itu paling enggak 5 giga, 6 giga gitu. Ya. Jadi bukan di frekuensi yang kecil itu, karena di frekuensi yang rendah kemungkinan besar bandwidth-nya juga sempit, tidak terlalu besar. Bahkan jadi tadi kalau kita juga singgung yang teman-teman tadi di awal singgung, salah satu yang jadi pembeda 5G adalah penggunaan frekuensi tinggi. Penggunaan frekuensi katakanlah kita bilangnya millimeter wave. Ya. Nah, mungkin nanti ada yang membahas di pertemuan ke-7 ya. Millimeter wave frekuensinya tinggi, tetapi peredaman udara terhadap gelombang millimeter wave itu lebih besar. Jadi apa kaitannya? Kaitannya kemungkinan besar kalau nanti pakai millimeter wave, maka jangkauannya tidak jauh. Ya, jangkauannya itu katakanlah berapa ratus meter lah, atau berapa puluh meter. Jadi saya membayangkan gitu kalau millimeter wave itu untuk apa namanya, picocell atau apalah nanti femtocell atau apa. Gitu. Saya ngebayangin begitu. Ya jadi ya bayangannya begitu, bayangannya ya barangkali ini awal aja kali ya, dibuka spektrum buat 5G awal pertama di Indonesia 2,3 gitu misalnya, 2,3 giga. Barangkali nanti 2022, 2023 dibuka lagi frekuensi-frekuensi lain. Karena tadi kaitannya ya, yang juga Pak Nalim singgung, ketika kita mau launch suatu teknologi, kita harus nyiapin uang banyak untuk infrastruktur katakanlah ya, capek tadi istilahnya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, oke, ya 5G itu kemungkinan yang banyak uang keluar itu di radionya, di ujungnya. Karena nanti ketika udah ditarik ke core network, dia sama. Ya, kalaupun mau dilakukan perubahan, penambahan itu berjalan aja lah seperti maintenance biasa. Tidak bikin sesuatu yang benar-benar baru. Yang baru itu apa? Ya radionya. Radionya katakanlah dia menggunakan konsep frekuensi baru, konsep modulasi baru, modulasi QAM tingkat tinggi, codingnya segala macam itu di ujung sana. Nah, tetapi memang akan mengeluarkan uang yang besar. Dugaan saya tidak mungkin kita langsung terjun bebas ke situ gitu. Ya, nah, jadi bayangannya begitu, dicoba dulu lah ya. Apakah kita perlu 5G atau cukup di 4G aja? Ini kaitannya dengan ekosistem dunia. Itu yang jadi susah. Ya, jadi negara sebesar Indonesia ini nggak mau kebawa sama dunia. Ya, mungkin kalau negara kita cuma kecil aja gitu, kayak Monaco gitu ya, kayak Liechtenstein yang cuma berapa ratus meter aja udah pindah negara. Dia mau hidup gaya dia ya, mungkin nggak masalah. Atau mungkin kalau pernah dengar ya Kepulauan Faroe itu ya, yang orang-orang di sana ya peternak kambing gitu. Ya barangkali dia kalau nggak mau ikut nggak terlalu masalah. Negara sebesar Indonesia itu mau tidak mau akan ikut dunia. Kita nggak mungkin ketinggalan. Ya, jadi begitu tren dunia ke sana, kita harus menyiapkan. Butuh nggak butuh ya harus dicari butuhnya. Ya. Jadi kita harus melihat kebutuhannya atau manfaatnya. Nah, disitulah kita akan memberikan persiapan yang menguntungkan bangsa kita. Ya entah gimana caranya, katakanlah apakah memaksa 1-2 produsen besar itu masuk Indonesia yang sampai saat ini nggak pernah berhasil kita kan. Terakhir itu kan Tesla katakanlah nggak berhasil juga. Nggak tahu ke depannya kita minta siapa lagi. Jadi bayangan saya seperti itu, kita harus ikut juga step by step ya, dilihat kemungkinannya. Saya yakin pemerintah lebih paham ya. Intinya saya melihat pemerintah itu paham banget dan tahu banget ya, dan jalannya bener lah pemerintah. Yang jadi masalah ini kan ada 1-2 perusak di kiri kanan gitu. Nah, itu harus
ditendang gitu ya, orang-orang yang ngambil keuntungan dari penderitaan orang lain, spekulan dan sebagainya, itu kartel ya, itu yang harus dinikan. Dan saya yakin kaitan dengan teknologi ini 4G, 5G, nanti 6G, 6G itu kira-kira 2030. Ya mesti disiapkan. Semuanya mesti disiapkan, dari mulai teman-teman nyiapkan, katakanlah ya mungkin kita masih jadi operator ya, masih jadi penjual ya, tapi barangkali konten nanti ya, konten itu bisa jadi hal penting, dan bayangannya di masa akan datang itu holografi, hologram ya, entahlah, apalagi silakan aja dicoba dilihat. Dan tahun 2030 itu kan mungkin sebagian dari teman-teman di sini umurnya masih di bawah 40 tahun ya. Ya kalau saya udah 60-an. Udah 60-an, artinya memang teman-teman inilah yang bergerak gitu untuk nyiapin dirinya. Gitu. Silakan, mungkin ada komentar lain. Izin nambahkan, Prof. Silakan Mas Sandy. Ya, ini saya terkait yang masalah isu kesehatan ya. Kebetulan saya juga lagi coba mengikuti perkembangan 5G ini. Terus saya sempat coba baca-baca juga, pengen tahu gimana sih efeknya terhadap kesehatan gitu. Nah, memang di 5G ini ada kebutuhannya, kan idealnya itu membutuhkan 3 layer ya, frekuensi atau band gitu ya. Salah satunya yaitu millimeter wave atau high band ya. Nah, memang dulu awal-awal tuh sempat ada isu bahwa ini akan punya efek samping kepada kesehatan. Cuma dari beberapa referensi yang saya baca itu menyimpulkan kalau frekuensi yang digunakan oleh 5G itu untuk high band atau millimeter wave itu kisaran sekitar 24 giga sampai dengan 28 gigahertz. Sedangkan dalam dunia kesehatan itu yang mengganggu adalah frekuensi yang lebih tinggi, yaitu di atas 30 GHz gitu. Sampai dengan 300 GHz itu pasti akan mengganggu. Walaupun dalam prakteknya segala macam frekuensi memang, apalagi dengan power yang besar dan posisinya dekat sama kita, itu tetap akan ada efek, kalau menurut saya ya, akan ada efek terhadap kesehatan. Nah, jadi sehingga kalau bisa disimpulkan menurut referensi tersebut bahwa frekuensi atau millimeter wave yang digunakan di 5G itu masih dalam batas aman menurut referensi tersebut. Dalam batas aman dengan kondisi juga jarak mungkin ya, posisinya tidak terlalu dekat. Nah, itu terus mungkin pertanyaan Mas Nalin, gimana nih infrastruktur Indonesia untuk 5G? Nah, ini juga sebetulnya kalau menurut saya lihat perkembangannya 5G ini sebetulnya masih jadi PR ya buat pemerintah, terutama yang di bagian regulasinya. Karena ya itu tadi, kebutuhan ideal untuk 5G itu kita butuh 3 band frekuensi, yaitu low band, yang itu di bawah 1 giga, terus middle band itu di kisaran 2,3 sampai sekitar 6 GHz yang saya kalau nggak salah. Lalu yang satu lagi adalah high band atau yang kita kenal millimeter wave, itu tadi 24 sampai 28 GHz. Nah, ini ada beberapa poin jadi PR-nya kita atau pemerintah Indonesia. Ternyata di frekuensi middle band itu yang dicanangkan atau yang akan digunakan sebagian besar oleh negara-negara di dunia itu frekuensi 3,5 giga, dan itu frekuensi yang sudah digunakan oleh komunikasi satelit, yaitu C-band, Prof. 3,5 giga itu, atau extended C-band lebih tepatnya. Nah, ini apabila diterapkan, maka otomatis semua VSAT yang dalam extended C-band itu akan langsung jadi blank spot begitu ada BTS 5G yang online di dekatnya. Karena apa? Karena frekuensi 3,5-nya langsung dikup oleh BTS 5G tersebut. Tapi tidak hanya itu, frekuensi yang bersebelahan dengannya atau disebut juga adjacent channel atau frekuensi yang itu di kisaran 3 giga itu juga akan kena
efek sedikit radiasinya. Ini masih masih dicari solusinya, termasuk dengan pemanfaatan bandpass filter agar yang di C-band atau di 3 giga ini tidak terlalu terimpact. Tapi tetap extended C-band otomatis dengan adanya BTS 5G itu tidak akan bisa digunakan ke depannya karena sudah dikup oleh 5G ini. Nah, kenapa butuh extended C-band frekuensi tersebut? Karena di frekuensi 3,5 giga itulah 5G paling optimal, Prof. Dari sisi jarak maupun dari sisi capacity. Itu paling optimal dibandingkan di millimeter wave atau di lower band. Kalau lower band mungkin di sekitar 700 MHz itu lebih menang di coverage-nya. Tapi sementara bandwidth-nya atau kapasitinya lebih kecil. Sedangkan di high band mungkin kapasitinya sangat besar. Dia latensinya pun sangat kecil. Tapi seperti Prof sampaikan tadi ada batasan coverage. Nah, itu mungkin. Selain itu juga di coverage yang low layer atau yang 700 MHz itu juga masih menyimpan PR selanjutnya, yaitu kita harus melakukan menunggu digital dividend dari migrasi TV analog ke TV digital. Nah, karena 700 MHz ini masih digunakan oleh TV analog saat ini. Mungkin itu, Prof, yang saya izin share. Ya, terima kasih Mas Sandy. Silakan yang lain, mungkin ada tambahan komentar atau pertanyaan. Kita kayak ini aja ya, kayak talk show aja ya. Kalau ada yang punya pengalaman. Satu lagi, Prof, masih penasaran saya. Ya, Pak Nalim, silakan. Ya, terkait SUTET atau BTS itu ya, Prof. Jadi dengar yang saya dapat informasi itu, katakanlah akan dipasang SUTET itu di gedung POP, Prof. Tapi apakah bisa melenceng ke gedung puslit? Karena yang saya informasiin itu dia tidak akan melenceng target yang akan dia dapatkan. Kalau dibilang di POP tidak bisa melenceng sedikit diambil ke gedung puslit. Mohon arahannya, Prof. Apa SUTET atau BTS? Kayaknya SUTET ya, Prof. Pemancar. Pemancar. Kalau pemancar BTS. Iya, sorry, Prof. BTS kayaknya sih yang informasi yang saya dapat sih yang dekat rumah itu ya kayaknya BTS deh, Prof. Benar-benar BTS ya, betul. Karena kalau SUTET itu kaitannya dengan dengan jaringannya PLN lah katakanlah ya. Iya, bukan, betul. PLN, dan saya rasa nggak akan masuk ke dalam dia. Nah, nanti kalaupun masuk, dia akan masuk dalam bentuk kabel. Ya, dan kabelnya itu harus dempet begini, ya harus dempet terisolir gitu, jadi tidak keluar. Nah, kabel itu sebetulnya lebih aman. Kabel itu lebih bisa kita atur kalau kabel. Kalau wired ya, kalau ribet itu wireless. Kalau kabel itu wired, kenapa sih SUTET itu besar? Masalahnya ya karena powernya besar, sangat besar. Bahkan tegangannya itu di beberapa tempat 1.500 kV. 1.500 kV itu kan volt, ya, volt besar sekali. Medan listriknya juga besar. Nah, kemungkinan itu kaitannya dengan katakanlah pemancar ya, pemancar apakah Wi-Fi atau seluler, ya intinya sekitar frekuensi itu, ya frekuensinya 2,4 giga atau entah ada lagi barangkali ke depannya udah biasa kita akan mendapati pemancar BTS millimeter wave tadi yang kita bahas ya beberapa puluh giga ke depannya, dan itu harusnya juga bisa jadi mainan ya. Bisa jadi mainan dalam arti positif nih Pak Nalim. Jadi bisnis ya, bisnis dalam arti positif sekali lagi. Karena itu kebutuhan. Jadi prinsipnya kan sederhana aja. Ketika itu menjadi kebutuhan, jadikan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat buat kita semua. Pertama, manfaat kita dapat jaringan internet, itu ada manfaatnya kan? Maka muncullah bisnis ISP, bisnis katakanlah orang-orang yang menjaga supaya jaringan internetnya aman. Maka adalah di situ BOTI, PPSI ya. Ya itu kan ada rezekinya. Ada rezekinya pihak situ gitu, dan kita nggak boleh
nggak boleh nggak boleh berlihat negatif, itu ada positif karena orang-orang yang bekerja di bidang itulah jaringan kita aman. Ya, kemudian ada lagi katakanlah orang yang mikirin istilahnya dipertanyakan apakah pemasangan itu sudah sesuai sama standar kesehatan. Nah, sekali lagi di Indonesia ini belum diperhatikan gitu. Yang ribut itu akhirnya orang-orang yang ingin cari gara-gara. Orang-orang yang minta uang jago gitu. Ya. Dan nggak harus ormas ya, nggak harus ormas. Kadang-kadang juga ada orang-orang tertentu gitu yang cari gara-gara. Jadi bisa aja itu nanti kalau saya sih ngebayangin harusnya lewat sebuah jalur resmi, jalur komunitas, jalur nanti ke yang barangkali ke BNSP. Ya, jadi itu akan jadi satu paket itu semua. Bahwa pemasangan ini harus mengikuti kaidah teknologi dan kaidah kesehatan. Dan ya itu jauh lebih baik dibandingkan yang muncul hanya keributan-keributan yang nggak berarti gitu. Yang nggak punya makna positif. Ujung-ujungnya kan nanti didiamkannya dengan dua cara, apakah cara baik-baik atau cara tidak baik-baik. Intinya teknologinya harus jalan. Ya, kalau saya sih setuju lah, kata teknologi harus jalan. Kenapa? Karena teknologi akan menghidupkan ekonomi bangsa. Ya, jadi walaupun kita hanya jadi pemakai, ekonomi itu bergerak loh. Bayangin kita tuh nggak mau ngeluarin duit buat internet, nggak mau ngeluarin ini, nggak mau, ekonomi akan mati. Duitnya ditaruh di bawah bantal aja gitu. Ya, jadi digerakkan dengan cara demikian. Apalagi sekarang kan, coba deh kalau teman-teman lihat ya, salah satu bisnis yang hebat kuat ya based on IT. Kadang-kadang bisnisnya itu jualan, tetapi bukan barang dia, barang orang. Dia cuma ngasih wadah saja. Dan itu cukup bahkan bukan cuma stabil tapi berkembang pesat di saat COVID ini. Jadi teknologi IT, ICT, wireless itu harus kita dukung. Nah, segala macam yang sifatnya berpotensi menimbulkan masalah ya harus kita solusikan, termasuk kesehatan tadi ya. Jadi tapi sih saya ngebayangin harusnya kalau buat orang umum itu nggak bahaya kalau buat orang umum. Ya tapi pelanggaran bisa terjadi ketika menyederhanakan masalah. Ya misalnya udah taruh aja di situ gitu. Ya kan sederhana aja lah, kita kadang-kadang taruh kotak AC itu kan sembarangan. Ya, kotak buangan AC, orang dapat AC-nya, kemudian buangannya itu katakan panasnya digeletakin aja di suatu tempat. Atau ada juga ngeletakin mungkin trafo sembarangan. Itu mungkin kalau bisa jadi lebih bahaya kalau orang terlalu mendekat. Jadi kalau kaitan dengan ini, mungkin nanti ke depannya itu bisa diusulkan mungkin ke pemerintah langsung, ke regulator. Perlunya ada unit atau instansi yang ikutan secara masif menyelidiki atau bukan menyelidiki lah, mendampingi, mengawal segala macam yang kaitannya terkait kesehatan terhadap akibat efek gelombang elektromagnetik. Gitu Pak Nalim. Ya nanti kita bisa bikin sesi khusus lah, Pak Nalim bisa jadi pembicara aja nanti. Ya, efek teknologi wireless terhadap kesehatan. Itu bisa rame loh yang nonton. Tapi ya ramenya jangan sampai rame karena informasi simpang siur, tapi lebih ke arah ya dibatasi lah nanti, apakah nanti dari ilmiahnya, kemudian dari pengalaman empiris, yaitu bisa pengalaman lapangan, yaitu bisa demikian. Silakan ada komentar lagi atau tambahan. Ya, tolong nanti diingatin lagi TB1 ya. TB1 mungkin ada sebagian yang juga belum ini kan ya.
Nanti Pak Pipit kirim ke saya PDF-nya ya, PPT-nya dalam bentuk PDF. Baik, Prof. Nanti saya upload di post ya, Baik, Prof. biar teman-teman juga bisa download kalau perlu. Nah, juga tadi beberapa masukan lah. Anda tulisannya tuh terlalu banyak di situ ya. Jadi prinsip dari sebuah slide ya, walaupun juga belum tentu baik ya. 6 kali 6 istilahnya. 6 itu maksudnya 6 baris. Ke kanan itu ya kurang lebih ada 6 kolom lah. 6 ya mungkin ada sekian kalimat. Jadi jangan sampai dalam satu slide itu ada berapa? Ada 12 baris. Pasti kecil. Ya, kalaupun Anda terpaksa nulis banyak gitu. Tuntunlah dengan warna. Pasti di baris itu ada 12 baris, 20 baris. Ada kata kunci yang ingin Anda singgung, katakanlah OFDM, nah itu diwarnai. Interference, nah itu warnai. Data rate yang tinggi, nah itu warnai. Nah, jadi pembaca atau audiens itu akan mengikuti warna tadi. Tidak ikutan baca, ya Anda baca dia baca kan nggak pas ya. Padahal ya tujuan dari slide itu bukan begitu. Slide itu sebenarnya slide itu saya pakai slide. Jadi saya sama kayak Anda. Saya pakai slide itu sebenarnya buat orang bodoh. Saya, teman-teman semua ini pakai slide buat orang bodoh. Orang pinter itu nggak perlu slide. Ya, Steve Jobs itu nggak pernah pakai slide kalau ceramah. Ya, Jack Ma itu nggak pernah pakai slide. Ya orang-orang hebat itu cenderung ngomong aja kan, cerita gitu. Nah, karena kita masih bodoh ya, masih perlu melihat. Kita perlu melihat tabel, kita perlu melihat gambar, kurva. Ya kita masih belajar. Saya ya kampus ya kayaknya nggak ada lah kuliah nggak pakai slide tuh nggak ada. Karena kita masih belajar. Anda belajar, saya belajar, jadi perlu. Nah, tetapi jangan dibaca. Ya, ada dibaca. Bahkan ya di beberapa sidang yang levelnya tinggi itu dibaca. Ya, Anda tadi nggak ngebaca, tapi banyak kalimat. Ya, jadi tolong itu nanti bisa kalau ada presentasi berikutnya ya. Kemudian ukuran font ya, ukuran huruf itu biasanya itu 20. Kalau saya rasa kalau di Vicon ini 15 itu masih kelihatan ya. Tapi kalau lagi di ruang real itu sekitar 20. Dan biasanya tuh pakai Arial ya. Kalau buku itu pakai Times New Roman. Kalau slide itu tidak pakai Times New Roman. Ya, jadi ada beberapa. Nah, nanti ya Anda bisa perbaiki, termasuk juga teman yang minggu depan akan ngasih presentasi, ya bisa. Yang kita inginkan itu kan informasi ya pertama. Saya harapkan teman-teman bisa mempresentasikan sehingga bisa memberikan kita wawasan lebar. Ya, saya yakin lah hari ini ada 1-2 yang kita baru dapetin, baru dengar gitu. Dari siapa? Dari Pak Pipit Prasetyo gitu. Nah, next time tema WiFi dari siapa? Dapat info baru. Yang kedua, inspirasi. Ya, mudah-mudahan hari ini saya menginspirasi Anda terkait dengan perlunya itu tadi. Ya, saya pernah tahun 2007 itu. Tahun 2007 yang nelfon saya, pengelola BTS. Saya pikir serius, tapi ternyata nggak ditindaklanjuti. Udah ngobrol panjang lebar 2 jam. Bagus sih ya. Saya senang banget gitu ketika ada kesadaran itu. Jadi para montir yang betulin BTS, para pekerja yang ngelap kaca gedung itu kan diamankan oleh tali segala macam ya. Itu kan ya katakanlah standar lah. Udah nggak ada lah orang zaman sekarang naik kayak gitu, nggak ada pengamannya. Tetapi ya dia bertanya ke saya pikir ada kesadaran, ternyata habis gitu nggak ada yang peduli lagi. Ya mungkin level bangsa kita masih di situ. Baru pada takut pada yang kelihatan. Ya, yang nggak kelihatan tuh nggak takut. Nah, efek gelombang elektromagnetik, ya, COVID itu kan pada nggak takut. Ketika kena baru merasa. Jadi
mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan tambahan atau inspirasi. Dan saya yakin nanti di pertemuan ke-6 Wi-Fi ya, pertemuan ke-7 millimeter wave, RFID, ultra wideband dan sebagainya, mudah-mudahan muncul inspirasi-inspirasi baru. Ya, karena teknologi ini belum digali secara optimal di Indonesia. Dan saya mencoba di perkuliahan ini, bukan kita ingin jago semua, bukan. Tapi saya bagi supaya ada yang menggali, supaya ada yang mancing, ya, memancing orang buat komentar, orang buat bertanya, orang buat thinking out of the box, ya. Dan beneran, ya beneran, kita kalau rutinitas sama aplikasi sama kehidupan kita itu kayak nggak bisa keluar dari sana. Coba bayangkan, mungkin saja ya katakanlah kita tetap kerja di tempat kerja kita sekarang, tetapi ada kegiatan lain yang bisa kita kerjakan karena inspirasi-inspirasi ini. Ya, jadi cobalah Anda nanti bisa jadi mungkin bisa jadi pionir perkembangan teknologi modern wireless. Dari Bu Umay mungkin ada tambahan, silakan Bu Umay. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ini ya mengingatkan teman-teman yang belum submit TB1 ya Prof untuk tugas makalah mandiri. Ya.